Jumpa lagi di channel Simple Solution. Hari ini kita membahas tentang nasionalisme. Namun sebelum itu jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Lanjut ke materi teman-teman. Yang pertama kita bahas adalah makna dari nasionalisme. Nasionalisme berasal dari kata nasional dan isma yang berarti paham kebangsaan. Oke. Berdasarkan KBBI, nasionalisme berarti kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa. Dengan kata lain, nasionalisme itu adalah semangat kebangsaan. Di sini, nasionalisme dibedakan menjadi dua, yaitu dalam arti sempit dan luas. Secara sempit, nasionalisme adalah sikap yang meninggikan bangsa sendiri secara berlebihan. Oke? Bila sikap ini disertai dengan tindakan merendahkan bangsa lain, maka akan terwujud sikap chauvinisme. Ingat? Dan kita semua tentu sudah tahu jika sikap seperti ini dipelihara, sudah pasti akan menimbulkan perpecahan, teman-teman. Jadi penerapan dari paham nasionalisme dalam arti sempit sifatnya lebih ke arah destruktif atau memecah belah. Selanjutnya, nasionalisme dalam arti luas adalah perasaan bangga terhadap tanah air serta tidak memandang rendah bangsa lain. Dan di dalamnya terkandung nilai kebersamaan, persatuan dan kesatuan serta demokrasi. Bila dijabarkan lagi, kebersamaan bisa berarti menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Oke? Persatuan dan kesatuan berarti mengesampingkan pribadi dan golongan. Terus, kesetiakawanan sosial, peduli terhadap sesama, solidaritas, dan berkeadilan sosial. Demokrasi lebih kepada kesetaraan antara kewajiban dan hak, teman-teman. Oke? Nah, nasionalisme berhubungan dengan ideologi, politik, dan moral, di mana ideologi menyangkut tentang dasar negara, pandangan dan landasan filosofi suatu negara, teman-teman. Jadi, permasalahan yang menyangkut tentang ideologi, politik, dan moral mampu membuat memudarnya rasa dari nasionalisme. Selanjutnya, salah satu sikap yang muncul atas dasar rasa nasionalisme adalah sikap cinta tanah air. Dan cinta tanah air ini sendiri diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan sosial. Oke? Nah, sebagai contoh, membaca buku tentang perjuangan para pahlawan, teman-teman. Hal tersebut menunjukkan bahwa kita memiliki rasa nasionalisme. Sebab, membaca buku tentang perjuangan merupakan penerapan sikap cinta tanah air. Dan cinta tanah air muncul atas dasar rasa nasionalisme. Selanjutnya, teman-teman juga harus ingat, di dalam kehidupan bernegara, sikap nasionalisme terwujud dalam tindakan kita untuk mentaati peraturan yang berlaku, taat terhadap hukum, menghormati putusan pengadilan, dan ikut serta dalam bela negara. Jadi diingat ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang saatnya kita latihan soal. Sudah siap? Oke. Untuk soal nomor 1, rasa nasionalisme sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang, sebab rasa nasionalisme membuat kita sadar untuk menghargai dan menjaga NKRI. Namun, akhir-akhir ini banyak ancaman yang berpotensi membuat rasa nasionalisme menjadi memudar. Ancaman-ancaman yang mampu membuat rasa nasionalisme memudar adalah, di sini pilihan jawabannya, perkembangan globalisme yang semakin meningkat dari hari ke hari, munculnya permasalahan disintegrasi kedaerahan, lemahnya aparatur penegak hukum, terjadinya perselisihan ideologi, politik, dan moral, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Oke, jadi apa jawabannya teman-teman? Jawabannya adalah D, terjadinya perselisihan ideologi, politik, dan moral. Tadi kan sudah dibahas jika nasionalisme berhubungan dengan ideologi, politik, dan moral. Oke, maka segala permasalahan yang menyangkut tentang ideologi, politik, dan moral berpotensi untuk memudarkan rasa nasionalisme.
Oke, teman-teman. Nah, kalau sudah, maka kita akan masuk ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 kita baca dulu. Salah seorang teman Budi adalah warga negara asing berkulit hitam. Budi selalu mengejek temannya tersebut dan memandang rendah terhadap temannya itu karena ia merasa derajat bangsanya lebih tinggi dibandingkan dengan temannya. Perilaku yang ditunjukkan Budi merupakan sikap. Nah, di sini pilihan jawabannya chauvinisme, nasionalisme, primordialisme, sukuisme, radikalisme. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah ketemu jawabannya? Iya, jawabannya itu adalah A, chauvinisme. Sebab tadi di awal kan saya sudah jelaskan jika sikap yang meninggikan bangsa sendiri secara berlebihan itu adalah nasionalisme. Itu sikap dari nasionalisme. Namun apabila sikap ini diikuti dengan tindakan merendahkan bangsa lain, maka sikap tersebut tergolong sikap chauvinisme. Oke, teman-teman. Sip. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Berikut ini yang merupakan perilaku nasionalisme yang terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari, tercermin pada ikut serta dalam bela negara, ikut membantu masyarakat yang terkena bencana, menggunakan sepeda buatan dalam negeri, menghormati keputusan pengadilan, taat pada peraturan yang ada. Oke, bagaimana? Apakah teman-teman sudah menemukan jawabannya? Oke, jadi jawabannya adalah C, teman-teman. Sebab menggunakan sepeda buatan dalam negeri menunjukkan sikap cinta tanah air. Dan seperti yang telah kita bahas di awal tadi, cinta tanah air muncul atas dasar rasa nasionalisme dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau sosial. Oke. Nah, lanjut lagi ke soal nomor 4. Berikut ini yang bukan merupakan perilaku nasionalisme dalam kehidupan bernegara adalah mentaati peraturan yang berlaku, taat terhadap hukum yang berlaku, menggunakan produk dalam negeri, membantu pemerintah dalam menekan berita-berita hoaks, menghormati keputusan pengadilan. Nah, jadi teman-teman harus ingat di sini soalnya yang bukan, teman-teman. Ingat yang bukan. Jadi bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah menemukan jawabannya? Ya, jawabannya adalah C, teman-teman. Menggunakan produk dalam negeri. Tadi juga sudah kita bahas perilaku nasionalisme dalam kehidupan bernegara itu terdiri atas mentaati peraturan yang berlaku, taat terhadap hukum, menghormati putusan pengadilan, dan ikut serta dalam bela negara. Sementara menggunakan produk dalam negeri ini adalah wujud sikap cinta tanah air, di mana kan tadi cinta tanah air ini diimplementasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan sosial. Oke, bisa dipahami? Sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir, soal nomor 5, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Dalam masa pandemi COVID, banyak warga yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Bahkan ada beberapa warga di desa Pak Gito yang untuk membeli beras pun mereka tidak bisa. Melihat hal itu, Pak Gito menjadi tergerak hatinya untuk membantu warga-warga tersebut dengan membuka tempat bagi masyarakat yang mampu untuk berdonasi membagikan sebagian kecil rezekinya kepada warga yang kurang mampu. Setelah dana terkumpul, Pak Gito akhirnya menyalurkan dana tersebut secara merata kepada warga-warga yang kurang mampu. Bahkan ia juga bersikap transparan tentang besarnya jumlah dana yang diterima dan jumlah dana yang dibagikan. Tindakan Pak Gito merupakan nilai nasionalisme, kebersamaan, persatuan dan kesatuan, demokrasi, kemanusiaan yang adil dan beradab, atau solidaritas, teman-teman. Oke, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah menemukan jawabannya? Oke, jadi jawabannya adalah B, teman-teman. Persatuan dan kesatuan. Sebab di dalam nilai persatuan dan kesatuan terkandung sikap keadilan sosial. Bagaimana kita tahu jika Pak Gito ini bersikap adil? Nah, ini ditunjukkan dari sikap Pak Gito yang mau menyalurkan dana secara merata bagi warga kurang mampu di kampungnya. Dan selain itu, Pak Gito juga bersikap transparan. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa Pak Gito ini bersikap adil dalam mengelola dana yang diberikan oleh masyarakat. Oke.
Kenapa bukan D, kemanusiaan yang adil dan beradab? Sebab di soal ditanyakan nilai nasionalisme, teman-teman. Jadi, cari jawaban yang mengarah ke tindakan nasionalisme. Sementara untuk kemanusiaan yang adil dan beradab adalah bunyi dari sila kedua. Jika di soal ditanyakan pengamalan sila kedua, nah baru jawabannya D, teman-teman. Oke, bisa dipahami? Ya, untuk hari ini cukup sekian dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya, oke?